Sersan Wahyu, anggota TNI AD yang dikenal disiplin dan tegas, sedang bertugas mengawasi kawasan markas militer yang juga berdekatan dengan area publik. Di hari yang sama, Aibda Roni, seorang polisi lalu lintas dengan reputasi santai dan asal-asalan, memarkirkan mobil dinasnya sembarangan di depan gerbang belakang markas, tempat yang secara tegas dilarang untuk parkir. Pagi itu, langit Jakarta mendung. Suara motor lalu lalang, klakson bersautan, dan teriakan pedagang kaki lima jadi latar khas ibu kota. Di sisi jalan yang ramai, sebuah mobil polisi berhenti mendadak, lalu menepi seenaknya di depan sebuah gerbang berwarna hijau gelap bertuliskan, "Dilarang parkir, akses masuk kendaraan militer." Dari dalam mobil, turun Aibda Roni, lengkap dengan seragam dan kacamata hitam. Ia membuka pintu mobil lebar-lebar, menyulut rokok, dan berjalan ke arah warung kopi di seberang jalan tanpa melihat tanda peringatan. Sementara itu, dari dalam pos jaga markas, Sersan Wahyu yang baru saja selesai memeriksa logistik pagi, melihat mobil polisi tersebut. "Sersan Wahyu, geram. Lah, ini mobil siapa lagi? Polisi parkir di gerbang militer, gak sopan banget." Ia mengangkat radio HT dan menghubungi bagian logistik lapangan. Tanpa banyak tanya, ia perintahkan satu unit derek militer untuk segera ke lokasi. Beberapa menit kemudian, mobil derek besar berwarna hijau tua muncul. Dua tentara muda turun dengan serius. Mereka langsung mengaitkan mobil polisi itu ke pengait baja. Tepat saat roda belakang mulai terangkat, Roni yang baru selesai ngopi kembali ke mobil. Matanya langsung membelalak. Aibda Roni teriak, itu mobil saya, Pak. Polisi nih." Sersan Wahyu, tenang, mendekat. "Dan ini area militer, Pak. Polisi bukan berarti bebas aturan. Ada peraturannya." Aibda Roni, "Yah, kan cuma sebentar. Saya juga tugas, Pak." Sersan Wahyu, dingin. "Kami juga tugas. Dan tugas kami memastikan semua orang, termasuk Anda, tertib." Adegan berakhir dengan mobil polisi tetap diangkut, dan Roni hanya bisa menatap nanar. Orang-orang sekitar mulai berkumpul, ada yang merekam dengan HP, ada yang tertawa kecil. Nama Roni pun mulai ramai di grup WhatsApp internal kepolisian. Roni duduk termenung di warung kopi, sementara ponselnya terus bergetar, panggilan dari atasannya. Setelah insiden mobil dinasnya diderek, Aibda Roni harus menghadapi sorotan internal. Video kejadian yang direkam warga viral di media sosial dan kini tersebar luas di grup WhatsApp institusi kepolisian. Roni mulai merasakan tekanan, tak hanya dari atasan, tapi juga dari rekan-rekannya. Sementara itu, Sersan Wahyu tetap tenang, namun tak menyangka bahwa aksinya akan memicu gesekan kecil antara dua institusi besar. Pagi berikutnya, Roni duduk di ruang lobi kantor polisi dengan wajah murung. Ponselnya bergetar tak henti. Pesan WA beruntun. "Woi Ron, viral lu bro. Seriusan itu diderek TNI? Gila sih. Bos besar udah lihat tuh video." Roni menghembuskan napas berat. Ia membuka video yang beredar, terlihat jelas dirinya berteriak saat mobilnya diangkut, dan komentar netizen tak kalah pedas. "Polisi salah parkir, pantas diderek. Respect buat tentara, tegas gak pandang bulu." Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Masuklah Kompol Hendra, atasannya, pria berusia 50-an dengan raut serius. Kompol Hendra, dingin, "Roni, ruang saya. Sekarang?" "Kompol Hendra, saya udah lihat video itu. Apa kamu pikir nama institusi ini bisa kamu bawa seenaknya?" Aibda Roni, "Saya cuma parkir sebentar, Pak. Warung itu biasa saya mampir." Kompol Hendra, "Dan kamu pikir biasa itu alasan yang cukup? Kamu bikin malu. Kita ini sedang jaga citra, Ron." Hendra melempar map ke meja. Kompol Hendra, "Ini surat teguran. Kamu juga disuruh hadir ke pertemuan koordinasi lintas institusi minggu ini. TNI minta penjelasan." Aibda Roni, kaget. "Saya harus datang, Pak." Kompol Hendra, "Iya, karena kamu yang bikin masalah." Sementara itu di markas militer Sersan Wahyu sedang mengisi laporan biasa saat atasannya, Letnan Sugeng, memanggilnya. "Letnan Sugeng, Wahyu, bagus.
Tapi kamu tahu ini jadi rame, kan? Polisi ngerasa kamu bikin malu anggotanya. Ada kemungkinan mereka balas. Sersan Wahyu. Saya hanya menjalankan perintah dan peraturan, Pak. Sama seperti yang seharusnya mereka lakukan. Letnan Sugeng mengangguk. Betul. Tapi kita tetap harus siap kalau ada tekanan balik. Tetap profesional, tapi hati-hati. Aibda Roni berdiri di depan kaca ruang kantor, melihat ke arah luar. Ia sadar ini bukan lagi soal parkir sembarangan, ini sudah menyangkut harga diri institusi. Aibda Roni dan Sersan Wahyu diundang dalam pertemuan koordinasi lintas institusi yang diadakan untuk meredam gesekan antara TNI dan Polri pasca insiden derek mobil. Roni datang dengan beban dan rasa malu, sedangkan Wahyu tetap tenang dan profesional. Pertemuan ini jadi awal dari hubungan yang tidak biasa antara dua pribadi dengan prinsip berbeda. Hari itu, di ruang rapat bersama di sebuah gedung pertemuan pemerintah daerah, suasana tegang terasa sejak pagi. Petugas dari TNI dan Polri duduk di sisi berseberangan. Di tengah meja, tanda nama tertulis AI Peda Roni dan Sersan Wahyu. Roni datang lebih awal dari biasanya, mengenakan seragamnya dengan rapi, tapi wajahnya tetap menyiratkan ketegangan. Beberapa rekan sejawatnya memberi tatapan sinis dan senyum tipis. Di sisi lain, Wahyu datang dengan langkah mantap. Ia menyapa petugas yang berjaga dan langsung duduk tanpa banyak basa-basi. Pertemuan dipimpin oleh pejabat daerah berpangkat tinggi, Kolonel Purn Hartanto, sosok senior yang dihormati di kedua institusi. Kolonel Hartanto, kita di sini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, tapi untuk menjaga kehormatan dua institusi besar ini. Semua mata tertuju kedua orang yang menjadi sorotan, Roni dan Wahyu. Kolonel Hartanto menatap mereka. Silakan masing-masing beri penjelasan singkat, kita dengar dari sumber utamanya. Roni sedikit gugup, saya akui saya parkir sembarangan, tapi saat itu saya merasa nggak akan lama. Saya juga sedang tugas, tapi saya juga merasa dipermalukan di depan umum. Wahyu, dengan tenang, saya hanya menjalankan peraturan di area tanggung jawab saya. Saya tidak tahu siapa pemilik mobil itu saat itu. Hanya melihat pelanggaran, lalu bertindak. Suasana rapat hening sejenak. Beberapa anggota Polri mulai terlihat mengangguk paham. Sementara beberapa dari TNI diam dan memerhatikan reaksi masing-masing. Kolonel Hartanto, apa kalian berdua bisa menyelesaikan ini secara personal dulu sebelum ini melebar ke institusi? Wahyu menatap Roni lalu bicara pelan. Saya tidak punya dendam pribadi, Pak. Saya hanya ingin semua tertib. Kalau memang merasa dipermalukan, saya bisa minta maaf secara pribadi, tapi bukan karena saya salah. Roni terdiam sejenak, lalu angguk pelan. Saya juga minta maaf, sudah parkir sembarangan. Dan ya, saya terlalu reaktif. Usai rapat, Roni dan Wahyu berdiri berdampingan di area parkir gedung. Untuk pertama kalinya, mereka saling tersenyum kecil. Wahyu, mau ngopi? Tapi kali ini jangan parkir depan gerbang saya lagi. Roni tertawa kecil. Deal. Setelah pertemuan damai, suasana sempat mereda. Tapi hidup memang penuh ironi. Tak lama setelah itu, giliran Sersan Wahyu yang mengalami kejadian memalukan, ia tertangkap kamera melanggar marka jalan. Video itu viral, dan kini posisi Wahyu terbalik. Ia yang harus menghadapi sorotan. Bagaimana reaksi Roni ketika melihat orang yang pernah menghukumnya kini berada di posisinya? 2 minggu berlalu sejak rapat koordinasi. Hubungan antara Roni dan Wahyu membaik. Mereka bahkan kadang saling sapa saat berpapasan dalam tugas. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi di simpang jalan padat, sebuah mobil dinas TNI melaju dan terlihat menerobos marka putar balik. Padahal ada tanda larangan besar di sana. Seorang pengguna jalan merekam kejadian itu dari dalam mobilnya, lengkap dengan plat nomor dan wajah sopir, Sersan Wahyu. Narasi warga di video dengan suara khas vlog, nah loh, tentara aja bisa nerobos, yang kemarin derek mobil polisi, sekarang dia yang ngelanggar guys. Video itu viral, cepat sekali. Roni melihatnya di grup WhatsApp,
Kali ini ia tersenyum miring. Roni, membatin, duniamu tercepat ya Wahyu. Di markas TNI, Letnan Sugeng melempar ponselnya ke meja. Letnan Sugeng, Wahyu, jelasin ke saya, kenapa kamu bisa terekam begitu? Wahyu, saya buru-buru ke rumah sakit, Pak. Anak saya kecelakaan ringan di sekolah. Saya panik. Letnan Sugeng, datar, saya ngerti kamu orang disiplin, tapi netizen nggak peduli alasan. Yang mereka lihat, tentara langgar aturan. Sore itu, di sebuah warung kopi kecil, Roni dan Wahyu bertemu kembali, kali ini dengan suasana terbalik. Roni tersenyum sambil menyodorkan secangkir kopi. Roni setengah bercanda. Mau saya bantu rapihin image publik, sir? Bisa saya kenalin ke wartawan yang waktu itu wawancara saya? Wahyu senyum kecut. Ternyata rasanya begini juga ya, jadi headline. Roni, gue nggak bilang karma, tapi mungkin ini biar kita sama-sama ngerti satu sama lain. Mereka tertawa kecil bersama, meski masih menyisakan rasa pahit. Video baru muncul di media sosial. Dua pria berseragam, polisi dan tentara, nongkrong bareng di warung, tertawa bersama. Caption viral, dulu saling serang, sekarang ngopi bareng. Indonesia damai. Roni dan Wahyu mulai saling memahami, tapi tantangan justru datang dari dalam institusi masing-masing. Ada pihak-pihak yang merasa hubungan mereka terlalu akrab dan tidak pantas. Kedua sahabat baru ini harus memilih, menjaga hubungan yang telah membaik atau tunduk pada tekanan senioritas dan ego korp. Hubungan Roni dan Wahyu makin erat. Mereka kadang bertukar pesan soal tugas, bahkan saling berbagi cerita keluarga. Tapi tak semua orang menyukai kedekatan ini. Di kantor Polsek, Kompol Hendra, atasan Roni, memanggilnya ke ruangannya. Kompol Hendra, kamu itu anggota Polri, Roni. Bukan influencer damai. Apa-apaan sering ngopi bareng tentara sekarang? Gak semua orang senang dengan pencitraan ini. Roni terdiam sejenak. Saya cuma pengen kita gak terus saling bentur, Pak. Apa salahnya kalau saya dan Wahyu jadi contoh kecil itu? Kompol Hendra tidak menjawab, hanya memberi tatapan tajam. Sementara itu, di markas TNI, Letnan Sugeng pun memanggil Wahyu secara pribadi. Letnan Sugeng, kamu terlalu dekat dengan Polri itu. Jangan sampai dianggap kamu mulai lembek. Kita ini penjaga kedaulatan, bukan PR kampanye kerukunan. Wahyu, saya cuma berusaha jadi manusia biasa, Pak. Yang hormat sama hukum, bukan cuma seragam. Sugeng mendesah. Ia tidak sepenuhnya marah, tapi tekanan dari atas mulai terasa. Malam itu, di pinggir lapangan kosong. Roni dan Wahyu duduk di kap mobil, diam. Udara tenang, hanya terdengar suara jangkrik. Wahyu, lo ngerasa nggak sih kadang kita lebih dimusuhi sama orang dalam daripada orang luar? Roni, tertawa pahit. Banget, tapi kita nggak bisa mundur sekarang, wah. Udah tanggung. Wahyu, kalau nanti mereka paksa kita berhenti ketemu? Roni, ya kita tetap ketemu, tapi mungkin pindah tempat. Warung kopi konspirasi. Keduanya tertawa, tapi ada kekhawatiran yang mereka simpan masing-masing. Sebuah memo internal tersebar di dua institusi, tidak tertulis nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Intinya, pembatasan hubungan informal yang bisa menimbulkan citra bias antar lembaga. Ketegangan antara Roni dan Wahyu semakin meningkat ketika sebuah insiden baru muncul. Seorang oknum polisi yang bekerja sama dengan sindikat ilegal melibatkan TNI dalam kasus besar. Roni dan Wahyu terpaksa bekerja sama lagi, kali ini dalam menghadapi ancaman nyata yang datang dari dalam institusi mereka sendiri. Malam itu, suasana di kantor Polsek dan markas TNI cemas. Ada kabar tidak mengenakan yang mulai beredar. Seorang oknum polisi yang dikenal dengan kedekatannya dengan sindikat penyelundupan narkoba berusaha menyalahgunakan kewenangannya. Di kantor Polsek, Kompol Hendra mengumpulkan beberapa anggota Polsek di ruang rapat, wajahnya serius. Kompol Hendra, kita dapat informasi bahwa ada oknum dari tim intel kami yang terlibat dengan sindikat. Perannya cukup besar, dan ini sudah menyentuh ke level TNI. Ini harus diselesaikan secepat mungkin. Roni, terkejut,
Lalu apa yang kita lakukan, Pak? Kompol Hendra? Kita tidak bisa bergerak sendiri. Saya sudah koordinasi dengan TNI untuk ini. Kalian harus turun langsung ke lapangan. Di markas TNI, Letnan Sugeng menerima kabar serupa. Wajahnya serius saat membaca laporan. Letnan Sugeng kepada Wahyu. Ada oknum yang coba mempermainkan kita. Saya butuh kamu untuk turun lapangan dan pastikan semuanya aman. Jangan biarkan institusi kita dihancurkan oleh orang seperti itu. Wahyu. Saya siap, Pak. Mereka berdua sepakat untuk bekerja sama lagi, meski keduanya tahu ini tidak akan mudah. Malamnya, di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota, Roni dan Wahyu masuk dengan hati-hati. Mereka tahu ini bukan hanya sekedar tugas biasa. Ini adalah pertempuran melawan seseorang yang sudah sangat berpengalaman dalam menyembunyikan jejak. Roni berbisik, Wahyu, kita harus cepat. Kalau mereka tahu kita datang, semuanya beres. Wahyu, tenang, tenang, kita tahu langkah mereka. Kita akan bergerak dengan hati-hati. Mereka melangkah bersama, melintasi gudang yang penuh dengan barang-barang ilegal, namun hati-hati agar tidak menarik perhatian. Puncak kejadian. Saat mereka hampir sampai ke ruang utama, mereka menemukan oknum polisi yang mereka cari, Bribka Budi, dengan beberapa anggota sindikat yang sedang bertransaksi narkoba. Dalam detik itu, Roni dan Wahyu mengeluarkan senjata, siap menghadapi apapun yang datang. Bribka Budi kaget. Kalian tidak akan bisa menghentikan ini, kami sudah terlalu kuat. Tapi sebelum Bribka Budi bisa bergerak, pasukan gabungan TNI dan Polri yang dipimpin oleh Kompol Hendra dan Letnan Sugeng datang mengepung tempat itu. Letnan Sugeng mengambil alih. Kamu salah besar, Bribka Budi. Kamu terlalu percaya diri. Roni dengan tegas. Ini sudah berakhir, Budi. Kamu tidak bisa lagi kabur. Setelah penangkapan, Roni dan Wahyu saling memberi tatapan penuh makna. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan kini mereka merasa lega. Tapi juga tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Roni, kita berhasil, Wahyu. Tapi ini belum selesai. Wahyu, iya, masih banyak yang harus kita selesaikan. Setelah berbulan-bulan melalui banyak konflik, tantangan, dan rahasia yang terungkap, Roni dan Wahyu kini berada di ujung perjalanan mereka. Mereka akhirnya menyelesaikan kasus besar yang melibatkan oknum dalam kedua institusi mereka. Namun, tantangan sebenarnya datang ketika keduanya dihadapkan pada pilihan yang lebih berat. Apakah mereka akan tetap menjadi simbol persatuan antara Polri dan TNI, ataukah kembali terpisah oleh batasan-batasan yang telah mereka perjuangkan? Kasus yang mereka tangani kini selesai, namun masih ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah mereka akan terus bekerja sama? Bagaimana mereka akan mengatasi perbedaan institusional yang telah menghalangi mereka selama ini? Di ruang rapat Polsek, Kompol Hendra memanggil Roni sekali lagi ke ruangannya. Kompol Hendra, Roni, kita sudah menang, tapi ini masih ada dampaknya. Kamu dan Wahyu, kita tidak bisa terus terjebak dalam kedekatan ini. Apa kamu siap untuk kembali fokus ke tugas? Roni, saya sudah melakukan yang terbaik, Pak. Tapi saya rasa hubungan yang terjalin dengan Wahyu punya makna lebih. Ini bukan soal politik, ini soal manusia. Kompol Hendra terdiam lalu menghela napas. Ya, kamu benar, tapi ingat, kita tetap harus menjaga jarak profesional. Di markas TNI, Letnan Sugeng memanggil Wahyu. Letnan Sugeng, Wahyu, kita sudah selesaikan masalah ini. Tapi kalau kamu terus berhubungan dekat dengan pihak Polri, akan ada banyak pihak yang tidak senang. Kita harus tetap menjaga citra TNI. Wahyu, saya paham, Pak. Tapi saya juga ingin menjaga hubungan yang sudah terjalin. Saya percaya pada kebaikan manusia. Letnan Sugeng dengan nada serius, jangan salah paham Wahyu. Ini bukan soal kebaikan, ini soal kedisiplinan. Perpisahan di warung kopi, Roni dan Wahyu bertemu di warung kopi kecil yang menjadi saksi perjalanan mereka. Roni, kita sudah melalui banyak hal bersama, Wahyu. Tapi sekarang kita harus berpikir panjang. Kalau kita terus bersama, mungkin akan ada konsekuensinya. Wahyu, saya tahu, Roni.
Tapi kita bisa tetap jadi teman, kan? Meski kita tidak lagi bekerja sama langsung, kita tetap satu bangsa. Roni, kita tetap bisa saling mendukung. Kalau bukan kita yang menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa diselesaikan dengan baik, siapa lagi? Keduanya duduk diam sejenak, merenung. Warung kopi yang sederhana ini menjadi tempat untuk mereka memahami bahwa kadang jalan terbaik adalah jalan yang mengedepankan kemanusiaan, meski di tengah perbedaan. Sambil memandang jalanan yang mulai ramai, Roni dan Wahyu tahu bahwa tugas mereka tidak akan pernah benar-benar selesai. Dunia mereka mungkin berbeda, tetapi mereka menemukan satu kesamaan yang lebih penting, persahabatan yang tidak terhalang oleh seragam. Mereka berpisah, tetapi dengan pemahaman bahwa suatu hari nanti, mungkin mereka akan bertemu lagi dalam situasi yang berbeda untuk memajukan bangsa yang lebih baik. Roni mengambil napas dalam-dalam. Mungkin ini bukan akhir, Wahyu, mungkin ini hanya awal dari perjalanan yang lebih besar. Wahyu, saya setuju, Roni. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan itu. Keduanya berpamitan dengan langkah yang mantap, melanjutkan tugas mereka masing-masing. Walaupun mereka berpisah, mereka tahu bahwa kesamaan nilai mereka akan selalu mengikat.